Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Rafli Kusumawardana dengan NIM 8114211542. Di sini saya akan menjelaskan video penjelasan mengenai salah satu materi mata kuliah hukum internasional, yaitu sumber-sumber hukum internasional, dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Arifin, SH LLM. Apa sih pengertian dari sumber hukum internasional? Sumber hukum internasional memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian sumber hukum internasional dalam arti material. Yang kedua, pengertian sumber hukum internasional dalam arti formal. Sumber hukum internasional dalam arti material adalah sumber hukum yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum dalam hukum internasional. Sedangkan sumber hukum internasional dalam arti formal adalah sumber yang menjadi ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu persoalan yang konkret dalam hukum internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tidak secara eksplisit menyebutkan dirinya sebagai sumber hukum internasional. Namun, pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika menjalankan fungsinya untuk mengadili, International Court of Justice akan menerapkan beberapa sumber sebagai berikut. Sumber hukum internasional yang pertama, ada perjanjian internasional atau International Convention. Perjanjian internasional memiliki konsekuensi yang mengikat sebagai sumber hukum internasional berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional ini memiliki dua sifat. Yang pertama itu ada Lawmaking Treaty. Kategori ini disebut sebagai perjanjian umum atau universal. Pada prinsipnya, sifat perjanjian internasional ini berlaku umum untuk semua peserta tanpa harus secara khusus menyebutkan para pihaknya. Bahkan terbuka juga untuk dapat diberlakukan pada pihak ketiga. Sifat yang kedua dari perjanjian internasional ini adalah treaty contract. Perjanjian jenis ini lebih khusus karena berlaku pada pihak yang membuatnya. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa perjanjian treaty contract ini merupakan perjanjian internasional bersifat khusus. Berdasarkan formatnya, perjanjian internasional jenis ini bisa berbentuk bilateral, trilateral, atau multilateral. Dewasa ini, perkembangan hukum internasional tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara berdasarkan wilayah maupun regional tertentu. Sehingga terdapat perjanjian-perjanjian internasional berbasis pembagian regional tertentu seperti Uni Eropa, Liga Arab, ASEAN, dan lain sebagainya. Sumber hukum internasional yang kedua adalah kebiasaan internasional atau international custom. Ada beberapa kriteria untuk sebuah tindakan dapat disebut sebagai kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sendiri, kebiasaan internasional ini harus dipahami sebagai praktik umum. Artinya, harus dilakukan terus-menerus dan diterima sebagai hukum. Contoh dari hal tersebut adalah beberapa praktik yang dilakukan oleh Inggris dalam berbagai aktivitas maritimnya yang diterima oleh masyarakat internasional, sehingga aktivitas maritim tersebut dapat dianggap sebagai hukum. Sumber hukum internasional yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum atau the general principle of law. Bahasan mengenai prinsip umum hukum ini yang diakui oleh bangsa beradab menekankan pada prinsip-prinsip yang telah menjadi common sense atau masuk ke dalam akal sehat masyarakat internasional. Atas dasar itulah, Mahkamah Internasional menggunakan sebagai sumber untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antar negara. Sumber hukum internasional yang keempat adalah putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum atau judicial decision and the teaching of the most qualified publicists. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional juga membenarkan International Court of Justice untuk menjadikan ajaran-ajaran ahli hukum dari berbagai negara dan putusan pengadilan terdahulu untuk membantu menginterpretasikan hukum meski secara formal tidak mengikat pada putusan-putusan tersebut.
Hal ini dikarenakan putusan ICJ atau International Court of Justice hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan terdahulu dan ajaran pakar sebagai rujukan putusan hanya bersifat pelengkap atau komplementari. Bahkan pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum tidak mengurangi kekuasaan ICJ atau International Court of Justice untuk memutus perkara berdasarkan ex aequo et bono atau wewenang hakim untuk mengambil keputusan jika para pihak menyetujuinya. Itu berarti terdapat peluang untuk ICJ atau International Court of Justice memakai dasar-dasar lain dalam memutus di luar sumber-sumber yang telah tercantum selama memang para pihak menyetujuinya.